teman-teman, selamat datang di podcast Pemuda dalam Transisi Agraria. Sebuah ruang di mana kita tidak hanya bercerita tentang tanah, tapi membongkar siapa yang menguasainya, siapa yang disingkirkan, dan siapa yang terus berjuang mempertahankannya. Nah, di sini kita percaya bahwa krisis agraria itu bukan sekedar persoalan teknis, melainkan persoalan politik tentang kuasa, tentang keadilan, dan tentang masa depan. Nah, ketika kita bicara tentang tanah, kita sebenarnya sedang bicara tentang kekuasaan. Siapa yang menguasai tanah, dialah yang menentukan masa depan. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana ketimpangan penguasaan itu terjadi dan siapa yang sebenarnya diuntungkan dari situasi ini. Nah, di episode kali ini kita akan mencoba melihat persoalan agraria dari sudut pandang yang lebih dekat dengan kenyataan di lapangan. Bukan hanya soal data dan kebijakan, tapi juga tentang pengalaman, perlawanan, lalu kemudian harapan masyarakat yang hidup bersama konflik tersebut. Nah, untuk itu hari ini saya ditemani oleh Bang Lobian. Selamat datang Bang Lobian. Ya, selamat datang juga Didi. Gimana Bang kabarnya? Baik? Baik, sejauh ini baik. Baik. Jadi Bang Lobian ini telah lama terlibat dalam membersamai berbagai isu agraria di tingkat akar rumput ya Bang ya. Melalui pengalaman dan pengamatannya, kita bakal belajar memahami bagaimana konflik agraria itu tidak hanya mempengaruhi tanah, tetapi juga masa depan masyarakat yang bergantung padanya. Nah, Bang Lobian, terima kasih banyak sudah bersedia hadir dan mau berbagi cerita bersama kami dan teman-teman yang menonton di rumah. Sebagai pembuka nih Bang, kalau boleh bercerita, sebenarnya bagaimana Abang itu melihat persoalan agraria yang terjadi hari ini? Dari pengalaman yang selama ini Abang temui langsung di lapangan. Ini ya kalau kita mau melihat secara langsung mungkin ada banyak sekali contoh yang konflik yang terjadi di Indonesia ini. Nah, mungkin kalau untuk di Bengkulu kita lihat beberapa bulan yang lalu ada juga konflik mungkin di Pinoraya mungkin misalnya kan, terus di Bengkulu Utara, dan mungkin juga di yang dulu sempat pecah dan sempat besar itu kan di Muko-Muko. Nah, memang hari ini mengapa sebenarnya konflik itu terjadi lah, baik itu di mana-mana lah kan banyak. Nah, kalau saya lihat memang ada beberapa hal yang kemudian menjadi salah satu penyebab. Itu ketimpangan terhadap penguasaan terhadap lahan. Dalam hal ini mungkin tanah yang paling sering dibicarakan. Nah, sebetulnya bukan hanya ketimpangan terhadap penguasaan tanah itu, cuman ketimpangan terhadap akses terhadap aturan mungkin, terus pengetahuan, informasi yang sebetulnya tidak utuh sampai ke tingkat masyarakat kan, yang kemudian dengan ketidaktahuan ini menjadi timpang lah, baik itu tadi yang saya sebutkan. Dan kemudian juga mengapa konflik ini bisa terjadi, karena memang mungkin kita sering sebut terserahlah siapa yang mau jadi gubernur, atau masyarakat juga sering bilang terserahlah siapa yang akan menjadi presiden kan, toh itu tidak akan sampai kepada kita di tingkat desa karena terlalu jauh akses. Tapi melihat fenomena yang terjadi hari ini, masyarakat di desa itu sudah mulai melihat ternyata memang akses terhadap kuasa itu dan politik itu sangat berpengaruh di tingkat desa kan hari ini. Mungkin dengan kenaikan harga BBM hari ini, mungkin di tempat lain aku nggak tahu kan, cuman dengan naiknya bahan bakar kemarin, orang akan semakin sadar bahwasanya akses terhadap kuasa dan politik itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan. Nah, ini yang dulu tidak disadari, nah hari ini mulai semakin terasa. Nah, terlalu jauh akses tadi terhadap informasi, terhadap aturan yang kemudian itu mengakibatkan banyak sekali persoalan yang seharusnya diselesaikan oleh pemangku kebijakan hari ini, dan itu tidak sampai ke situ kan, hanya membahas persoalan-persoalan di permukaan saja. Nah, dengan fenomena dan fakta yang terjadi hari ini di negara kita, orang sudah semakin sadar bahwasanya
politik itu hari ini menjadi penting. Ya, itu memang terjadi hari ini kan. Oke. Kalau dibanding dulu sama sekarang, Bang, kira-kira perubahan apa aja yang terjadi dan Abang rasakan sejak lahan ini mulai dikuasai oleh pihak luar, Bang? Ya, yang pertama, perubahan yang mulai terjadi di wilayah yang sudah terkepung oleh, katakan saja, HGU lah kan. Perkebunan terutama yang ada di desaku itu adalah perkebunan kelapa sawit. Yang desa kami itu sudah terkepung oleh beberapa perusahaan besar kan, yang itu mempunyai hak izin usahanya itu di atas ribuan hektar lah. Itu baru satu perusahaan. Nah, ini kan ketimpangan atas akses terhadap tanah itu jauh sekali. Sedangkan masyarakat itu menjadi petani yang sangat minim sekali lahannya. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi yang hari ini sangat jelas itu adalah ketidakberanian untuk melakukan perlawanan. Karena di desa itu, contohnya saja misal, perusahaan itu dengan armada-armada mobilnya itu yang besar-besar kan, dam-dam truk itu lewat di desa itu, gak ada yang berani yang ini masyarakat itu yang protes kan, karena ini ada paman kita yang kerja di situ, dan setiap kali mereka melakukan protes itu tidak pernah didengar kan. Nah, juga perubahan pola hidup. Kalau dulu orang-orang di kampung itu sebelum masuk perusahaan mereka adalah pemilik tanah. Nah, ketika perusahaan ini masuk, mereka akhirnya berubah kan, bukan lagi sebagai pemilik tanah, tapi menjadi buruh. Yang dulu itu adalah tanah nenek mereka, tanah datuk mereka. Nah, yang kemudian pola hidupnya itu berubah. Yang dulunya mereka itu adalah pemilik tanah, dan hari ini mereka kerja menjadi buruh di perkebunan yang dulu itu tanah mereka. Nah, terus yang terjadi lagi adalah ketergantungan terhadap pasar. Jadi kebutuhan sehari-hari masyarakat di desa itu, terutama yang sudah terkepung oleh perkebunan kelapa sawit itu, yang mereka hadapi adalah ketergantungan terhadap pasar. Jadi seluruh kebutuhan dapur mereka itu tidak lagi didapatkan secara secara mandiri kan, tidak lagi didapatkan secara disiapkan misalkan oleh mereka sendiri, tapi sudah bergantung oleh orang Curup misalkan. Jadi cabai dari Curup itu atau sayur-sayur dari Curup itu yang ini, beras misalkan, beras dari Lebong misalkan, atau dari Bengkulu Selatan. Nah, mereka bergantung ke situ. Nah, jadi memang dengan berkurangnya ruang yang bisa mereka manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan itu, ada banyak sekali dampak yang harus sebenarnya diterima oleh masyarakat yang ada di desa. Nah, terutama anak muda. Ya, hari ini mereka tidak bingung lah kan, ingin melakukan apa di desa, ingin berkebun dengan keterbatasan tanah yang tersedia itu tidak memungkinkan. Nah, itu mungkin yang terjadi di desa kan, yang dihadapi oleh masyarakat yang sudah terkepung oleh perkebunan skala besar yang ada di daerah-daerah tertentu kan. Ada 3 perubahan yang Abang rasakan ya tadi. Nah, kalau kita coba ngomongin pemerintah atau negara, Bang, menurut Abang selama konflik ini terjadi, pemerintah itu lebih banyak membantu masyarakat atau malah terkesan membiarkan masyarakat? Ya, sebetulnya kalau kita mau berbicara pemerintah ini kan dia bergerak atas nama kalau kita bilang ada yang disebut dengan undang-undang, ada yang disebut dengan peraturan menteri kan, ada banyak lah aturan. Nah, mereka itu bergerak berdasarkan itu saja. Nah, yang kita tahu hari ini adalah aturan-aturan itu sudah ada. Cuman kan untuk aksesnya itu kita melihat pemerintah
juga tidak full power lah untuk menegakkan aturan-aturan yang ada kan. Karena saya tidak tahu juga mengapa mereka tidak memilih untuk misalkan berdiri di pihak masyarakat kan, atau di pihak rakyat yang saat ini sedang berkonflik di mana-mana itu kan begitu. Selalu kita lihat masyarakat itu dihadapkan dengan, kita tahu dihadapkan dengan aparat kepolisian misalkan, dan itu yang menjadi salah satu kekhawatiran kita juga ketika berkonflik dengan perusahaan perkebunan skala besar. Selalu yang dihadapkan itu kan bukan dengan petinggi perusahaannya, bukan dengan pemerintah juga. Misalkan dalam hal ini kalau di tingkat kabupaten itu ada bupati misalkan, atau di tingkat provinsi ada gubernur. Nah, kita di tingkat apa itu selalu dibenturkan dengan aparat, yang sebetulnya aparat ini juga bukan lawan kita masyarakat kan. Harusnya mereka itu mengayomi dan lain-lain. Nah, tapi secara fakta yang kita lihat banyak di mana-mana itu kita selalu dibenturkan dengan masyarakat. Nah, ini sebetulnya yang kita lihat hari ini, keterlibatan pemerintah itu kalau kita bilang nggak ada, pasti ada lah. Cuman belum begitu memuaskan kan, kalau saya bilang begitu. Belum begitu memuaskan karena memang masih dalam kalau saya bilang tuh tanggung-tanggung lah kan. Setengah-setengah, belum sepenuh hati. Kita coba balik lagi ke dampak dan anak muda tadi Bang. Sebagai anak muda yang tinggal di lahan gitu ya, dampak yang paling kerasa buat Abang sendiri itu apa Bang, sejak konflik lahan ini mulai terjadi? Kalau banyak cerita yang sering saya dengar itu, sebetulnya pemuda hari ini itu kebingungan untuk melakukan langkah-langkah apa saja, misalkan untuk mulai misalkan beraktivitas di kampung. Karena memang pilihan-pilihan di desa itu tidak sebanyak di kota. Karena memang ya sangat sedikit pilihan. Ingin bertani misalkan kan, ingin berkebun misalkan, ya kemana misalkan mereka harus berkebun itu, karena memang tanah itu kan sangat terbatas, apalagi dengan kondisi hari ini. Nah, kemarin mungkin kita bisa lihat di Malindeman itu terjadi penertiban kawasan hutan itu kan, yang katanya memang masuk di HPT misalkan. Nah, itu kan sebetulnya memang tidak sepenuhnya juga orang-orang ini ingin masuk ke dalam kawasan. Kan yang jadi pertanyaan, kenapa orang ini hari ini bisa masuk sampai ke situ? Ya karena memang ketimpangan terhadap akses tanah tadi. Kalau misalkan banyak tersedia lahan yang di luar kawasan hutan, orang tidak akan sampai ke situ kan. Nah, jadi memang hari ini kalau kita lihat pemuda itu, terutama yang dikepung oleh perkebunan kelapa sawit, tidak banyak pilihan untuk untuk melakukan aktivitas yang lebih besar kan, dan berdampak terhadap perlawanan atau perjuangan-perjuangan yang ada di tingkat desa. Karena mereka juga perlu hidup. Itu yang sangat terlihat kan hari ini. Kalau dari pandangan Abang sendiri gitu, sebenarnya dari konflik ini menurut Abang siapa yang paling diuntungkan Bang? Kalau di konflik itu, sepanjang yang kami lihat memang yang diuntungkan pasti perusahaan kan. Ya. Jarang sekali konflik itu yang yang diuntungkan itu adalah masyarakat. Pasti masyarakat itu selalu di posisi korban kan. Nah, ini yang kemudian saya katakan tadi, harusnya pemerintah itu hadir di tengah-tengah konflik itu. Walaupun tidak misalkan berpihak ke rakyat, ya setidaknya berdiri di posisi yang memang memposisikan diri sebagai pemberi keadilan kan. Terus memberikan ruang kepada masyarakat tuh untuk menyampaikan sebenarnya apa yang menjadi persoalan. Nah, kemudian juga memang sebetulnya harapan kita itu adalah
terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu kan, dimanapun. Nah, termasuk di hari ini wilayah-wilayah yang sedang berkonflik. Nah, ini yang sangat sulit kita dapatkan kan, kalau kita mau misalkan, negara itu harus betul-betul berpihak kepada rakyat. Nah, memang kita juga tidak tidak terlalu banyak meminta. Sebenarnya cuma itu, keadilan sosial itu memang betul-betul dapat diberlakukan kan dimanapun. Ya kalau kita bicara soal hukum ya Bang ya, itu pernah nggak Abang merasa hukum atau aturan yang ada itu kurang berpihak ke masyarakat? Kalau pernah, mungkin contohnya seperti apa Bang? Nah, hukum yang kurang berpihak itu ya mungkin saya pernah juga mengalami itu kan. Yang kasus di Muko-Muko yang 40 orang petani itu. Nah, kita memang tidak diberikan ruang untuk menyampaikan sebenarnya yang menjadi persoalan kita itu apa. Nah, tapi memang kita itu langsung saja dicap sebagai provokator, dicap sebagai pencuri, dan pasal itu sudah nunggu. Jadi kita sampai di situ tidak ada lagi proses menyampaikan pendapat, bersuara, itu sudah ada kalau di ini kan sudah ada pertanyaan yang menunggu kan, dan kita harus jawab iya atau tidak saja. Nah, sedangkan ruang kita untuk berargumentasi itu tidak diberikan. Jadi memang, nah di situ yang saya rasakan, ternyata begini ketika kita masuk di proses hukum lah katakan kan, itu kita tidak diberikan ruang yang ini. Silakan saja mau seperti apa, cuman pasal dan pertanyaan itu sudah menunggu iya atau tidak, dan kita tidak boleh misalkan menjelaskan kami melakukan ini karena kami ada alasan yang kuat. Tidak seperti itu. Iya atau tidak misalkan, cuman seperti itu saja untuk memenuhi syarat kita sampai ke pasal yang dituduhkan kepada kita. Nah, ini yang kemudian menjadi sulit juga. Sedangkan kita untuk sampai ke berhadapan dengan orang perusahaan itu juga tidak bisa pakai surat kan. Nah, jadi memang kalau kita mau berbicara soal hukum, memang ya yang kita rasakan belum maksimal. Oke. Kalau kita ngomong soal keadilan Bang, buat Abang sendiri keadilan soal tanah itu seperti apa sih dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kita ingin bicara soal keadilan atas tanah itu, sebetulnya memang ini sudah jadi perjuangan kita orang-orang terdahulu. Pejuang-pejuang itu kan, mengapa mereka ingin merdeka, yaitu tadi sebenarnya demi tanah air itu kan. Jadi memang perjuangan atau keadilan atas tanah itu sebetulnya memang sudah jauh dulu diperjuangkan, dan hari ini kita mungkin hanya kebagian di ruang-ruang kecilnya saja kan. Nah, misal ini kita lihat hari ini di Provinsi Bengkulu ini ada kurang lebih sekitar lebih dari 30 perusahaan perkebunan sawit. Nah, setiap satu perusahaan itu menguasai tanah di atas 3.000 hektar. Dari 30 lebih perusahaan itu menguasai di atas 3.000 hektar kan. Nah, itu seperti yang kita tahu, perusahaan itu kan dimiliki oleh segelintir orang saja. 2 atau 3 orang, ya kan. Nah, dibandingkan dengan 1 atau 3 masyarakat yang hanya mungkin punya 2 hektar mungkin kan, dengan beberapa orang tadi yang punya di atas 3.000, di atas 2.000 hektar. Nah, itu menurut kita semua adil atau tidak? Nah, ini kan menjadi renungan kita bersama. Dan sedangkan kita tahu hari ini izin dari 1 lembar sertifikat HGU itu berapa tahun kan? Kalau nggak salah 35 tahun.
bisa diperpanjang 20 tahun lagi dan bisa diperbarui. Artinya kan 35 tahun, kurang lebih berarti 90 tahun. Nah, itu apa ya? Renungan untuk kita hari ini, pemuda, ya begitu. Nah, kalau kita ingin bicara bagaimana ini konsep adil, saya rasa itu tidak berimbang, jauh. Jomplang ya Bang. Jomplang sekali. Oke, terakhir Bang, pertanyaan terakhir. Misalnya suatu hari nanti kalau lahan itu benar-benar kembali ke masyarakat, misalnya, hal pertama yang pengen Abang lakukan atau lihat terjadi itu seperti apa? Nah, mungkin sebelum ke situ ada cerita menarik ini. Apa tuh? Seperti yang kita tahu di Kabupaten Mukomuko itu ada HGU PT BBS kan, yang luasnya itu 1.889 hektar. Nah, mungkin di tahun ini akan dilepaskan, sebetulnya sudah disepakati, akan dilepaskan kurang lebih 953 hektar dari 1.889. Dan yang akan diperpanjang itu adalah 935 hektar yang akan diperpanjang. Nah, dari yang akan dilepaskan 953 ini, hektar itu akan diredistribusi. Yang sebetulnya adalah tanah yang 953 hektar ini adalah tanah masyarakat yang sudah dikelola jauh dulu sebelum izin HGU ini terbit. Artinya dari tahun 1995 itu sudah jadi tanah masyarakat, sudah dikelola, sudah diusahakan dan lain-lain. Nah, yang 953 ini nanti akan diredistribusi. Yang kalau kita lihat polanya sama sebenarnya kan. Dulu mungkin kita sering dengar, oh presiden itu bagi-bagi sertifikat dengan redistribusi. Nah, sebetulnya yang diredistribusi itu adalah tanah mereka sendiri. Tanah kita sendiri yang kemudian diredis. Jadi seolah-olah. Nah, ini ada lagi yang terbaru, Bank Tanah kan. Sudah lama Bank Tanah, cuman mungkin untuk di Bengkulu belum ada yang masuk ke Bank Tanah. Nah, jadi tanah-tanah HGU terlantar itu akan dikumpulkan di satu badan namanya Bank Tanah kan, yang kemudian setelah terkumpul nanti akan diredistribusi sekitar 30% dari tanah-tanah yang terkumpul. Nah, jika misalkan ini nanti terjadi diredis, sebetulnya ya memang tanah kita yang akan diredistribusi, yang dibagikan sertifikat. Nah, kalau misalkan tanah ini dapat dikuasai oleh masyarakat tadi, itu dengan jangka waktu yang sangat lama. Kita harus menunggu 3 kali perpanjangan dulu, baru setelah itu kita akan bisa kembali ke kita kembali kan. Itu pun kalau negara berkenan membagikan tanah itu. Nah, seharusnya yang dibagikan itu adalah tanah-tanah yang begitu. Tanah-tanah yang HGU yang sudah berakhir, atau memang HGU yang bermasalah. Nah, itu harapannya kita adalah bagaimana bisa dikembalikan lagi ke masyarakat. Nah, kalau aku lihat, menunggu proses itu ya sangat lama. Dan jika itu pun kembali, ya tentu kita akan sangat merasakan manfaat yang luar biasa. Kalau misalkan setiap desa sajalah, kita tidak bicara misalkan dapat per individu. Misal di setiap wilayah desa itu sebetulnya kan ada sekitar 20% kan dari luas HGU itu dikembalikan, dikeluarkan untuk desa. Misalkan kan satu desa itu kalau misalkan HGU-nya 2.000 hektar, berarti kan 20% sekitar 200 hektar. Nah, kalau misalkan seperti misalkan di Malindeman itu kan ada 7 desa. 200 bagi 7. 200 hektar bagi 7 desa. Nah, itu sudah sangat berdampak sekali terhadap terhadap ini kan, terhadap pendapatan yang akan masuk ke desa itu berapa. Nah, ketika uang itu masuk ke desa, artinya apalagi kita bicara hari ini di desa, ya dana desa kita tahu kan dilarikan ke beberapa program nasional.
Nah, kalau misalkan di setiap desa itu dapat 20% lahan dari setiap HGU yang ada di situ. Nah, maka ya salah satu pemasukan desa kan tidak perlu lagi yang dana desa. Mereka mendapatkan tambahan pemasukan baru dari dari perkebunan sawit tadi. Jika ini dikeluarkan yang sebanyak 20% itu. Nah, itu mungkin juga sangat berdampak kan terhadap masyarakat desa. Mereka bisa bangun fasilitas air bersih ya kan dari itu. Jadi sebetulnya memang ya dampak dan manfaat yang lebih besar lah yang sebetulnya yang kita harapkan dari proses-proses konflik yang terjadi itu. Bukan kita bicara soal kita sebagai individu kan, tapi kita bicara kita sebagai masyarakat desa yang hari ini berjuang bagaimana desa kita itu, bagaimana orang-orang yang ada di situ mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan adanya perkebunan-perkebunan tadi. Oke. Tadi itu sebagai pertanyaan terakhir ya Bang. Jadi terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan mau berbagi cerita bersama kami hari ini. Dari obrolan ini kami jadi belajar bahwa konflik agraria bukan sekedar persoalan sengketa atau dokumen kepemilikan, tapi di baliknya ada cerita tentang masyarakat yang mempertahankan ruang hidupnya, tentang ketimpangan yang masih terjadi, dan tentang perjuangan yang seringkali tidak terlihat oleh banyak orang. Nah, sebagai anak muda, saya ngerasa penting juga untuk memahami bahwa persoalan agraria itu bukan isu yang jauh dari kehidupan kita. Apa yang terjadi pada tanah hari ini pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana masa depan masyarakat, lingkungan, dan generasi berikutnya. Nah Bang, sebelum kita benar-benar mengakhiri, ternyata masih ada satu pertanyaan lagi. Mungkin, bukan pertanyaan, satu pesan atau harapan yang ingin Abang sampaikan ke teman-teman di rumah, khususnya untuk teman-teman muda yang sedang dengarkan podcast hari ini. Saya agak sedikit kurang pandai nih kalau memberikan pesan terhadap anak muda kan, karena memang anak muda hari ini sudah sangat canggih menurutku. Nah, dengan kecanggihan itu sebenarnya mereka bisa lakukan apapun kan. Beda dengan kami yang masih muda juga kan. Cuman menurutku tidak terlalu canggih dibanding anak muda hari ini. Nah, dengan segala kecanggihan yang terjadi hari ini, sebetulnya harapannya adalah jangan pernah kita berhenti untuk menyuarakan apapun terkait dengan perjuangan, terutama teman-teman yang sedang berjuang berhadapan dengan perusahaan misalkan, berhadapan dengan tambang misalkan. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi menjadi tali pengikat persaudaraan kita dimanapun kita berada. Nah, mungkin hari ini kita lihat di media sosial itu ada banyak sekali lah ketika kita berbicara tentang misalkan besok akan ada tandingannya, misalkan A plusnya lagi dan lain-lain. Nah, mungkin bagaimana kita memanfaatkan semua sumber informasi dan pengetahuan hari ini lebih baik dan lebih bijak menurutku. Yang karena itu sangat sangat membantu, karena waktu kami berjuang di 2021-2022, salah satu yang menjadi penyelamat dan penyemangat kami itu adalah teman-teman yang terus menyebarluaskan perjuangan ini. Akhirnya perlawanan itu tetap diketahui oleh seluruh orang, diketahui orang banyak, yang kemudian itu menjadi kekuatan ternyata. Dan akhirnya kekuatan yang dilakukan secara bersama-sama itu dapat menjadi motivasi dan penyemangat orang-orang yang sedang melakukan perlawanan perjuangan. Nah, mungkin itu yang yang paling berkesan menurutku selama proses perjuangan waktu itu, karena memang dilakukan oleh teman-teman muda menyebar luas dan menjadi menjadi kekuatan bersama. Ya Bang, terima kasih pesan dan kesannya ya Bang. Semoga obrolan ini nggak berhenti sebagai sekedar diskusi aja Bang, tetapi juga bisa menjadi ruang belajar bersama untuk lebih peduli terhadap persoalan keadilan agraria dan masa depan masyarakat di sekitar kita. Saya Pramasya Vindya Kusandari sebagai host, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.